Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Dan Nabi Allah Isa itu membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum Nabi Allah Isa. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad membenarkan siapa? Taurat, Injil, Zabur di atasnya. Kenapa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Karena Allah itu tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya dalam apa? Ketauhidan. Mentauhidkan Allah sama. Artinya sama. Artinya Allah menetapkan supaya mereka menyembah kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti aku sebagai nabi dan rasul. Semua sama. Nah ini Nabi Allah Isa konsekuensinya menjadi nabi dan rasul yang benar-benar dari utusan Allah akan mengatakan saya beriman dan membenarkan apa yang pernah terjadi, yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa, ya, kepada Nabi Allah siapa? Daud. Seperti itu. Dan semua nabi-nabi. Jadi semua nabi yang dikasih ayat-ayat itu atau kitab-kitab itu, ya, semuanya dipercayai, semuanya dibenarkan oleh nabi yang di bawahnya. Nah, mari Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membenarkan. Dari mana membenarkan? Karena firman Allah yang turun kepada Rasulullah bahwa Nabi Allah Isa itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu itu hanya satu, yaitu Allah. Rabbi wa rabbukum. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Paham? Wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Dan saya benar-benar akan menghalalkan bagi kamu apa yang diharamkan kepadamu. Jadi Nabi Allah orang Yahudi itu diharamkan untuk makan daging. Ya. Ya, makan daging kambing, unta. Ya, boleh makan tapi apa? Tulangnya. Bilik tulang. Kenapa? Karena diharamkan sendiri. Makanya ya tidak boleh kamu mengharam-haramkan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Seperti ada umat lah istilahnya. Pada zaman ini, saya tidak boleh makan yang bernyawa, misalkan. Nah, siapa boleh ya? Nah, itu kan mengada-ngadakan itu. Sesuatu yang halal itu jangan diharamkan. Supaya apa? Supaya tidak turun ayat yang biasanya dimakan akhirnya diharamkan. Nah, orang Yahudi diharamkan sama Allah. Ketika Nabi Allah Musa, ya, ketika Nabi Allah Musa katanya ini haram, yang dihalalkan diharamkan. Tetapi ketika Nabi Allah Isa datang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, datang dulu kepada Musa. Makanya Nabi Muhammad karena sudah tidak ada ayat lagi, jangan mengharam-haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Paham? Jadi jangan main hakim sendiri. Tahkim itu kepada hukum-hukum Allah. Jadi Nabi Allah Isa menghalalkan bagi kamu apa yang diharamkan kepadamu. Jadi yang diharamkan daging akhirnya dihalalkan. Boleh kamu makan daging sekarang. Tapi bukan dagingnya. Apa? Daging-daging yang lengket kepada tulang-tulangnya. Dagingnya dibuang, tulang-tulangnya makanya. Tapi kalau di sini alhamdulillah ya. Tapi itu dosa beb kalau saya tidak bisa kalau yang bernyawa ini saya tidak bisa makan. Ya silakan terserah kamu. Kamu tidak bergizi hidupnya kamu. Dikasih makan sate malah makan yang lainnya. Ya sudahlah. Jadi umatnya Muhammad SAW itu sudah tidak ada ayat lagi ya yang turun kecuali kita berfokus kepada kitabullah dan sunnah. Jelas ya? Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu dengan ayat-ayat ya yang aku sampaikan tadi, dengan tanda-tanda dapat menghidupkan orang yang mati, dapat menyembuhkan baras ataupun belang ataupun lepra, ataupun dapat
apa namanya, membuat atau menghidupkan burung yang dibuat dari tanah menjadi burung beneran. Apakah masih belum cukup itu? Nah itu. Aku datang kepadamu itu. Min rabbikum, semuanya itu dari Tuhanmu. Menunjukkan bahwa kamu harus percaya kepadaku. Apa sebagian mereka? Hada sihrun mubin. Waduh. Ya Nabi Allah Isa, kalau kamu betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul, mintakan makan dari Allah, dari Tuhan. Ya. Bagaimana konsekuensinya kamu kalau aku dapat memberikan makan kepada mereka, kepada kamu sekalian? Aku mau beriman kepada Allah dan ikut kepadamu. Benar. Ya Rab, ondum beteng, awan gelap. Ini permintaannya orang kafir, dituruti sama Nabi Allah Isa. Makanan itu bukan hanya meja, saudara. Setempat-tempat itu ada makanan yang lezat-lezat yang datang dari surga. Biar aku bisa berhari raya. Berhari rayalah kamu. Makan sepuasmu. Makan sepuasmu tidak habis-habis. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tidak habis-habis. Tinggal habis. Ada sihrun mubin. Tak boleh cek ujang ini. Sudah makan enak. Lezat-lezat, minuman nikmat. Oh Isa ini tuang seher ini. Tak mau saya. Oh. Kemudian mau orang Yahudi. Nah itu orang pengko. Sampai sekarang pengko. Yang Yahudi. Ya. Nah Yahudi itu dari 12 suku yang semuanya saudara. Ini 8 ini bersekongkol dan 2 bersekongkol. Saling adu argumen sampai jadi perang. Ketika dia mau berperang, nyari pindah-pindah kekuatan-kekuatan dari luar negeri, diambil masuk sini. Ketika menang, ini orang Yahudi yang 8 ini, kelompok-kelompok ini diusir oleh mereka. Sehingga orang Yahudi masuk ke sana, masuk ke sini, sampai masuk ke Indonesia. Banyak Yahudi di Indonesia. Tahu kamu? Tidak tahu. Ya, bisa tahu. Mungkin tidak tahu. Jadi ulama itu tahu. Ya. Yang memang sesak nafas itu biasanya ulama-ulama memikir umat, takut diombang-ambingkan oleh kedudukan atau kehidupan yang memporak-porandakan akidah kita. Jadi mikirnya ulama itu untuk umat, bukan untuk yang lainnya. Apa yang mau dipikirkan dunia ini? Kalau sudah dia sebagai ulama, mesti yang dipikirkan umatnya supaya tidak dimakan atau dirampas oleh setan-setan dan kesesatan. Paham? Nah ini sudah tanda ini sudah disebutkan. Ya Rab, datang dari langit itu makanan, dimakan berminggu-minggu, tidak basi, makan tidak pernah ada, sisanya terus berkembang, tumbuh terus. Apa katanya mereka Yahudi? Isa ini tukang seher. Oh. Paham? Nah kalau ada orang seperti itu ketika dibaiki, lalu memberikan air toba kepada kita, ya apa kiat-kiat kita untuk mereka? Kalau mereka perangi mereka. Coba lihat Palestina itu. Imannya walaupun anak kecil, tapi jihadnya mengalahi kita yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena yang ditumbuhkan oleh kekuatan iman dan takwanya kepada Allah SWT. Sehingga berani mempertahankan dirinya walaupun disobek-sobek, walaupun ditembaki, walaupun tangannya, kakinya patah dan sebagainya. Ya bagaimana ini dunia ini kok diam? Ingin mempertontonkan kepada mereka dunia ini. Ini saudaramu dibunuh, kenapa kamu diam? Dibantai siang malam, tidak dikasih makan, rumah sakitnya dibom. Tidak ada tempat tidur, tidurnya dia terik matahari, minumnya tidak ada. Sementara orang-orang yang di luar sana berfoya-foya, hidupnya kaya raya, makan minumnya lezat-lezat, tapi sementara saudaranya seperti itu. Ya kita harus buka mata juga, buka hati. Minimal kamu itu berdoa, ya Rab, ya bantulah mereka orang-orang Palestina itu untuk bebas dan merdeka dari rampasan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Minta berdoa kamu. Sekecil-kecilnya itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dengan kekuatan. Seperti presiden punya kekuatan untuk membela Palestina. Nah, silakan bela dengan kekuatan.
Fa in lam yastati fa bilisani. Hei dai-dai. Ya, ulama-ulama, bila mana kamu ya punya lesan, punya pikiran, punya akal, punya kepintaran, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Fa in lam yastati fa bi galbi. Mun tak bisa, tak ulama, tak pintar, tak bisa betah, ya pakai hati saja. Benci kepada mereka Yahudi yang memerangi orang-orang muslimin di Palestina, ataupun yang merusak di Indonesia itu akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencabik-cabik, merongrong-rongrong, itu akidah yang sudah bersatu di Indonesia. Doakan mereka. Ya, supaya mendapatkan hidayah. Kalau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sudah? Nah. Fattakullah wa ati'un. Karena itu apa yang saya sampaikan itu katanya Allah, ya, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah, pelihara dirimu dari hukum-hukum Allah, pelihara dirimu, syariatmu dari batasan-batasan hukum-hukum Allah. Itu takwa. Wa ati'un, dan taatlah kamu kepadaku, kepada Nabi Allah Isa. Kalau Nabi Allah Isa kamu menyuruh Nabi Allah Isa kepada umatnya, taatlah kalian wahai Yahudi dan Nasrani kepada Allah, maka ketika sudah taat, ikut aku, ikuti aku. Bagaimana caranya kamu taat kepada Allah? Sama dengan ayat Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasulullah, jika mereka semua dari umatmu tak cinta kepada Allah, suruh ikut engkau, ikuti aku. Niscaya kalau kamu menjadi pengikut Nabi Muhammad, kamu akan dicintai Allah. Kalau Nabi Muhammad disalahkan, bagaimana caranya mencintai Allah? Jadi ini Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Paham? Yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita karena kita cinta kepada Allah, mengikuti pri kehidupan Rasulullah. Ini sama. Jadi semua nabi seruannya sama. Fattakullah wa ati'un. Fattakullah wa ati'un. Semua nabi menyampaikan ini. Innallah rabbi wa rabbukum. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ini sesungguhnya Allah, inna itu huruf taukid wa nasab. Tapi kalau ada kalimat inna di awal kalimat, itu menunjukkan bahwa apa yang akan dibicarakan itu, akan difirmankan Allah itu pasti besar. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan Allah. Seperti innallaha wa malaikatahu. Besar tidak? Besar. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Yang patut menyembah kepada Allah bukan aku sebagai Nabi dan Rasul saja. Tetapi jika kamu manusia dan mau dimanusiakan, maka sembahlah Allah, ikuti Rasulullah. Baru kamu jadi manusia. Kalau kamu tidak mengikuti Rasulullah, maka manusia itu hanya casingnya saja, tapi hatinya bagaikan binatang, balhum adal. Bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebentar, manusia punya pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Di dunia itu sebentar. Nanti kalau sudah mati, akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua apa yang kamu raih di dunia ini. Baik ataupun buruknya. Jadi kalau ini kepada manusia semuanya, berarti Allah cinta apa tidak kepada manusia itu? Cinta. Tetapi kenapa ada orang yang masih tidak menyembah kepada Allah? Masih merubah atau menghina sesama. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada ulama, kepada anjing sekalipun kamu tidak boleh menghina. Karena itu ciptaan Allah untuk dihindari saja. Babi ada, itu jangan dihina, tapi babi itu ujian bagi kita supaya kita tidak makan babi dan anjing. Khamar itu ada, diadakan supaya apa? Supaya kamu tidak minum, kan itu haram. Itu semuanya ada di Al-Quran, itu pelajaran bagi kita. Kalau ada orang Islam masih minum khamar, makan babi, korupsi dan sebagainya,
Itu bukan manusia, tidak mau dimanusiakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu diri dan tidak tahu masalah syariat yang Allah ajarkan kepada kita. Akhirnya apa? Membangkang, pembicaraannya rusak, perbuatannya rusak. Kenapa? Karena makanannya makan haram. Jadi kalau haram dibawa semuanya itu kepada hal-hal yang tambah berbicara jelek, tambah bahagia dia. Kalau kamu ingin tahu orang yang sudah makan haram, kalau dia suka mencaci lalu dia senang dengan caciannya, mencaci orang dia menjadi kebanggaan, itu berarti sudah di dalam perutnya penuh dengan makanan haram. Jadi kalau manusia itu mau menyembah kepada Allah karena itu Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduhu. Maka karena sebab itu hendaknya kalian semuanya tidak lain dan tidak bukan kecuali kalau kamu menyembah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hada suratun mustaqim. Inilah jalan yang benar. Mudah-mudahan inilah jalan yang lurus. Hada siratum mustaqim. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, tetapi beragidahlah kamu, kokohkanlah ibadahmu, agidahmu dengan agidah ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kamu tidak semuanya, ambil sebagainya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Tidak bisa sholat tahajud 1000 rakaat atau 100 rakaat, sholat walaupun 2 rakaat. Tapi jangan tinggalkan sholat yang wajib 5 waktu. Mudah-mudahan ini jalan yang lurus ini bisa menjadi pedoman hidup bagi kita dan kita dapat eksis dalam menjalankan apa yang kita seharusnya amalkan dan ubudiah kita sesuai dengan apa yang dia ajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semua kiat-kiat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal yang saleh yang diberikan pahala kebaikan, dan Allah menjanjikan kepada kita, dijanjikan kepada kita mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan husnul amati dengan husnul khatimah bi barakati habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.